Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam pelajaran agama Kristen Protestan kelas 8. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, materi hari ini kita akan belajar tentang ibadah persekutuan. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, mengucap syukur. Tuhan beri kesempatan untuk kami belajar tentang ibadah persekutuan. Ajari kami Bapa, supaya kami memahaminya. Anak-anak yang belajar, orang tua murid, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah itu ada 3 aspek yang Allah tekankan di dalam Alkitab. Ibadah yang pertama adalah ibadah persekutuan, ibadah yang kedua adalah ibadah yang sejati, yang ketiga ibadah yang murni. Dalam pertemuan ini kita khusus akan belajar tentang ibadah persekutuan. Apa itu ibadah persekutuan? Ibadah persekutuan adalah ibadah yang terjadi dan selalu berlangsung dalam sebuah komunitas orang-orang percaya dalam suatu waktu tertentu yang telah disepakati bersama oleh suatu komunitas sesuai rekomendasi Alkitab. Ibadat tersebut itu dapat dibagi dalam 3 bagian besar. Yang pertama yaitu ibadah Sabat. Bagi orang Advent, ibadah pada hari Sabtu, dan Kristen yang lainnya baik Katolik maupun Protestan ibadah pada hari Minggu. Lalu ada ibadah kelompok-kelompok organisasi dalam gereja, misalnya PKB atau kaum bapa, ada ibadah kaum ibu, ada ibadah tunas dan remaja, ada ibadah pemuda, ibadah-ibadah lainnya seperti ibadah syukuran jemaat atau kelompok dan organisasi tertentu di dalam gereja. Lalu yang ketiga adalah ibadah KKR atau gabungan dari berbagai organisasi gereja yang terlibat dan melibatkan banyak orang secara terbuka untuk semua kelompok manusia. Lalu penyebabnya apa? Atau penyebab dari terciptanya ibadah persekutuan itu adalah ibadah dari sekelompok orang percaya terjadi karena disatukan atau dipersekutukan oleh darah yang tercurah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah-pecah sampai mati di kayu salib. Jadi ibadah Kristiani itu tercipta itu karena ada darah Kristus yang sudah tercurah di kayu salib. Lalu mengapa kita dapat beribadah kepada Allah? Di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Itu oleh karena korban persembahan darah Kristus yang telah mempersembahkan dirinya kepada Allah. Itu yang menyucikan hati nurani kita manusia sehingga saudara kita dapat beribadah kepada Allah. Jadi orang tidak bisa beribadah kepada Allah tanpa pertumpahan darah Kristus. Oleh curahan darah Kristus yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang terpecah-pecah sampai mati di kayu salib. Itu yang membersihkan hati nurani kita sehingga kita dapat beribadah kepada Allah. Jadi ibadah persekutuan khususnya ini terjadi karena curahan darah Kristus sendiri. 1 Korintus 10 ayat 16. Lalu apa yang terutama dari sebuah ibadah persekutuan? Yang terutama dari sebuah ibadah persekutuan Kristiani adalah setiap pribadi dalam persekutuan tersebut melihat Tuhan Yesus Kristus, mengenal Tuhan Yesus Kristus, menemukan kebenaran Allah dalam Tuhan Yesus Kristus,
dan mengalami Tuhan Yesus Kristus secara pribadi di dalam hidupnya. Apa arti sebuah persekutuan ibadah bagi setiap orang jika persekutuan ibadah tersebut itu tidak membawa orang sampai melihat Tuhan Yesus? Kalau orang tidak melihat Tuhan Yesus di dalam sebuah ibadah persekutuan, orang tidak mengenal Tuhan Yesus di dalam sebuah ibadah persekutuan, orang tidak menemukan kebenaran Allah dalam Tuhan Yesus Kristus di dalam sebuah ibadah, atau orang tidak mengalami Tuhan Yesus Kristus di dalam sebuah ibadah, apalah artinya ibadah itu? Apalah artinya sebuah ibadah persekutuan Kristiani tanpa mengalami Kristus di dalamnya? Soal masalah cara, soal masalah gaya ibadah serta liturgi itu kembali kepada gereja masing-masing. Apapun yang gereja lakukan sebagai umat, ikut saja. Tapi yang terpenting itu bukan itu semuanya. Ibadah dan cara dari tata cara, liturgi dan sebagainya, tidak ada yang suci, ya, yang paling suci dari model yang lainnya. Semuanya sama karena kita disucikan itu dengan darah yang sama, yaitu darah Kristus yang telah mengorbankan dirinya kepada Allah, sehingga kita ditempatkan kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kita dipersekutukan dengan Allah, dengan semua orang percaya di seluruh dunia dalam persekutuan ibadah kita masing-masing di setiap gereja, bahkan di dalam rumah kita masing-masing. Tujuan ibadah persekutuan apa? Untuk mengembalikan kualitas rohani, untuk membangun kualitas rohani diri kita di hadapan Allah, untuk saling menguatkan dan meneguhkan di dalam iman kepada Tuhan Yesus, untuk saling mendoakan, untuk saling menasihati, menegur dan ditegur, diperbaiki dan memperbaiki oleh Allah dan sesama kita melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, melalui kesaksian, melalui doa dalam ibadah persekutuan tersebut. Lalu yang berikutnya, apa sesungguhnya yang terjadi ketika sebuah ibadah persekutuan itu sedang berlangsung? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah ibadah persekutuan itu. Matius 18 ayat 19 dan 20. Lalu yang berikut, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan Yesus menjamu semua orang yang datang dalam ibadah tersebut. Saudara, ibadah persekutuan adalah wahana, sarana di mana Tuhan Yesus menjamu pribadi lepas pribadi. Nah, di Lukas pasal 14 ayat 23 dan 24. Lalu yang berikut, apa juga yang terjadi ketika ibadah persekutuan itu sedang berlangsung? Yang terjadi adalah kita mendapat bagian yang terbaik dari Allah di bumi ini. Kepada Marta yang mengeluh tentang Maria saudarinya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata bahwa lihatlah, Maria telah mendapatkan tempat yang terbaik ya, di bumi ini, yang di hadapan Allah di bumi ini, yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengalami hal-hal tersebut di atas ya, yang penting syaratnya adalah dengan segenap hati datang mengikuti ibadah. Butuh Tuhan Yesus sehingga datang ibadah. Tuhan Yesus itu benar datang ikuti ibadah dengan berpegang di dalam hati bahwa yang saya perlukan itu hanya Tuhan. Lalu kita ibadah. Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
melihat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita itu. Kita mengalami jamuan kasih-Nya di dalam hidup kita. Dan itu adalah tempat yang terbaik yang kita sudah dapatkan. Akhirnya orang tua murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus serta anak-anakku juga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan ibadah persekutuan. Ayo rajinlah melakukan ibadah persekutuan. Kalau di dalam masa corona engkau tidak bisa pergi ibadah tunas atau ikuti ibadah di gereja, ada ibadah di rumah. Ikutilah ibadah itu dengan sungguh-sungguh. Bangkitkan di dalam hati kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kerinduan untuk Tuhan berbicara kepada engkau secara pribadi. Maka anak-anak serta saudara-saudari sekalian, kita akan menemukan Tuhan. Kita akan melihat Tuhan menjamu kita di dalam persekutuan ibadah yang kita lakukan dan yang kita ikuti. Baik itu ibadah di gereja, baik itu dalam ibadah di dalam sebuah organisasi di dalam gereja kita masing-masing, ataupun di dalam rumah kita masing-masing setiap hari. Ayo, marilah segera bangun persekutuan dengan Tuhan mulai dari rumah kita masing-masing. Ibadah setiap hari, pilihlah waktunya. Apakah itu di waktu pagi hari atau di waktu malam. Tentukan waktu dan temukan Tuhan Yesus di dalam persekutuan ibadah ini. Masa ini susah, tetapi dengan hadirnya Tuhan Yesus di dalam hidup kita melalui persekutuan ibadah kita, engkau dengan saya akan menikmati kebaikan Tuhan dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.